Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, alhamdulillah kita masih tetap bersua di bengkel hukum Mr. Jamal yang tetap setia membersamai kalian mengupas tuntas tentang permasalahan dunia pinjaman online alias pinjol. Oke teman-teman, sudah menginjak episode ke-45 kali ini ya. Apa saja sih akan dikupas di episode 45 ini? Nanti ya di video selanjutnya. Tapi sebelumnya saya minta disupport oleh teman-teman semua ya untuk subscribe channel saya ini ya, lalu aktifkan loncengnya untuk Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan teman-teman, bila bermanfaat video-video saya bisa di-share ke berbagai media, di FB ya, di Facebook, di Instagram ataupun di media lainnya. Ya, saya harap juga teman-teman ikut membantu menyebarkan video-video saya ini agar bisa sampai kepada teman-teman kita yang sedang kesulitan membutuhkan informasi tentang dunia pinjaman online. Insya Allah apapun yang kalian bagikan akan menjadi pahala jariah untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, check it out. Ya teman-teman semua, ya kali ini saya akan menyoroti salah satu aplikasi yang terbesar, ya aplikasi pinjol yang menjadi raja di dunia pinjaman online di Indonesia. Legal lagi. Apa itu namanya? Akulaku ya teman-teman. Kita mendapati laporan dari Paguyuban Melawan Pinjol, grup yang saya asuh bersama admin lainnya, ya mendapati teror atau intimidasi, ya menggunakan ancaman-ancaman bahwa akan dilakukan tindakan hukum, ya khususnya hukum pidana. Yuk nanti kita akan saksikan bagaimana pengancaman-pengancaman itu dilakukan. Nanti akan saya tampilkan ya di video ini. Ya, tapi ini akan menjadi informasi yang baik buat teman-teman semua, khususnya para debitur pinjol yang sedang terlilit hutang pinjol, yang sedang ketakutan, sedang khawatir, yang benar-benar dikungkung rasa ketakutan yang luar biasa akibat ancaman-ancaman seperti ini. Untuk itu, kalau kalian mendapati ancaman-ancaman seperti ini, biarkan saja, sekalian aja digagal bayar. Nggak usah dibayar sekalian, ya. Teknik-teknik dan cara-cara penagihan seperti ini tidak dibenarkan, tidak usah dibayar aja sekalian. Karena di sini juga akan menunjukkan kebodohan yang dilakukan oleh orang yang mengintimidasi dengan cara seperti ini, ya. Oke, teman-teman bisa dilihat ya di tayangan. Ya, tayangan bisa dilihat, ya. Di sini terornya dari ini logonya sih logo dari Akulaku ya. Dari 0857 1914 8527 ya. Nomor surat di sini saya bacakan ya langsung, nomor surat Akulaku 211726 ya, saya nggak ngerti lah ya. Nomor surat perintah legal hukum, nomor surat perintah legal hukum. Apa nomor surat perintah legal hukum? Ya, di sini nama terdaftar lalu saya merahin ya. Karena apa? Ya ini privasi ya, nggak mungkin saya buka ya namanya. Nomor terdaftar 83 bla bla bla, total tagihan 3.594.000. Nomor darurat saya tutup juga ya demi privasi. Nah, ini kelucuan yang mulai dipertontonkan, lawakan-lawakan dan dagelan-dagelan yang mulai dipertontonkan ya, yang mengaku dari penagihan Akulaku. Pasal 378 titik 2, penipuan tidak mengakui pinjaman pemalsuan data. Ngelawak bro. Pasal 378 KUHP tentang penipuan tidak mengakui pinjaman. Aduh, Masya Allah, ini ya yang seperti ini harus diapakan gitu ya. Teman-teman yang mendapati hal semacam ini ya, tenang, nanti ada solusinya di belakang ya, setelah saya selesaikan membaca semuanya ya. Oke, ini yang bikin lawakan ya. Lalu pasal 371 KUHP, penggelapan tidak mau membayarkan sesuatu atau menghindar atau blokir kontak. KUHP ada bunyi kayak gitu. Lu ngerusak ya, ngerusak pasal KUHP yang sudah diwariskan sejak zaman Belanda teman-teman ya. Ini desa-desa yang kurang ajar, merusak ya, memporak-porandakan dan mengacak-ngacak ya kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana ya. Kurang ajar ini seperti ini. Terus lalu kita baca lagi ya, pasal 372 KUHP, pidana yang dapat dikenakan pidana kepada pelakunya dengan sanksi pidana. Bahasa apaan ini? Pidana yang dapat dikenakan pidana kepada pelakunya dengan sanksi pidana. Aduh. Akulaku, kalian mempekerjakan karyawan-karyawan Anda seperti ini? Atau kalian memberikan kuasa untuk menagih dengan orang-orang SDM seperti ini? Memalukan sebenarnya. Ya.
Memalukan sekali. Lalu saya bacakan terus ya. Dengan tercetaknya surat ini maka kami pihak legal mengaku pihak legal tapi bahasanya kayak gini, belepotan, memalukan gitu kan, ngerti nggak? Mengaku orang legal tapi bahasanya belepotan. Legal aku laku akan menindak tegas Anda sesuai perundang-undangan yang ada. Perundang-undangan yang ada. Yang ada di mana? Hah? Di mana yang ada? Ada di mana ya? Tapi jika memang Anda beritikat baik, buktikan dengan mengirimkan struktur pembayaran di aku laku hari ini. Kami tunggu untuk respon dan itikat Anda maksimal jam 15.00. Terima kasih. Nah, kami tunggu struk. Artinya apa? Semua yang tadi diancamkan ke kalian tentang pasal 371, 378, semuanya tidak benar. Nanti saya akan kasih rujukannya di belakangnya. Apa sih bunyi pasal 371? Ya, apa sih bunyinya? Apa juga bunyi pasal 378? Nih, kalau teman-teman mau tahu ya. Nih, teman-teman lihat. Pasal 378 bunyinya apa ya? Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan. Ya. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Paham ya? Itu isi pasal 378 dari KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, luar biasa kan? Ngaco luar biasa yang tadi yang dikirimkan oleh pihak aku laku, yang mengaku dari legal aku laku. Ya. Terus saya bacakan pasal 372 ini, 372 ya. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Paham ya? Penggelapan itu. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Itu pasal 372. Itu bunyinya pasal 372. Bukan yang tadi ngadi-ngadi. Pasal-pasal diselewengkan, pasal-pasal asal main ganti, asal main ubah, merusak gitu kan, seperti itu ya. Lalu ini pasal 371 nih bunyinya. Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 4. Paham ya sampai sini teman-teman? Jadi apapun yang tadi dikirimkan oleh pihak aku laku mencatut beberapa pasal dalam KUH pidana ya atau KUHP itu sangat-sangat tidak benar dan sangat-sangat merusak isi pasal ya yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Seperti itu, kurang ajar kelakuan mereka ya. Mau tahu sebenarnya ini ujungnya mereka ya? Kalau kita lihat nih, kita lihat lagi nih yang tadi ya yang mereka kirimkan. Kami tunggu ya. Nih, saya bacakan kembali ya, yang tadi dia kirimkan. Tapi jika memang Anda beritikat baik, buktikan dengan mengirimkan struk pembayaran. Buktikan dengan mengirimkan struk pembayaran. Artinya mereka sebenarnya hanya membutuhkan struk pembayaran Anda untuk diklaim kepada pihak aku laku, ataupun ke atasannya, ataupun ke pimpinan, ataupun ke orang yang memberikan tugas ke dia. Ya, dengan cara kalian mengirimkan struk pembayarannya, bukti bayarnya, artinya mereka akan mengklaimnya ke bosnya, ya, sebagai tanda bahwa mereka sudah selesai menagih kalian. Itu teman-teman semua. Itu yang terjadi sebenarnya, ya. Kalau kalian ditakut-takuti seperti ini, jangan pernah takut. Jangan pernah gentar, ya. Tidak ada satupun seseorang dapat dipidana penjara karena lalai dalam membayar kewajiban utang piutang. Catat. Ini sebagai ilmu buat kalian. Jangan pernah takut. Teman-teman semua, ya, saya berharap teman-teman dengan melihat video-video saya atau teman-teman bisa melihat video-video saya yang lainnya ya. Yang sebelum dari part 45 ini teman-teman bisa lihat, bisa tengok dan bisa pelajari. Ya, ilmu-ilmu yang saya bagikan ya, walaupun hanya sedikit, tapi semoga bermanfaat. Karena apa? Karena saya mau teman-teman semua melek hukum, melek informasi, dan tidak terkungkung dalam satu ketakutan ya. Itu harapan saya selama ini untuk membuat video-video seperti ini, update setiap hari ya. Apapun keluhan kalian akan saya kupas dalam video ini dan akan saya bagikan, semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua ya. Itu harapan saya.
Dan teman-teman, satu lagi saya ingatkan, sekali lagi saya ingatkan, tidak ada pernah rasa takut lagi, tidak ada pernah rasa gentar lagi dan khawatir ya kalian akan dipenjara. Setiap kalian mendapatkan hal seperti ini, kalian bilang, oke, kalau kalian sudah ngancam seperti ini, saya tunggu ancaman Anda. Benar atau tidak, saya tunggu ancaman Anda. Ya, saya pasrah. Kalau Anda mau mempidanakan saya, berarti saya siap melawan apapun yang akan Anda jalankan. Nggak usah dibayar sekalian, ya. Walaupun ini aplikasi legal, aku laku, nggak usah dibayar sekalian kalau udah seperti ini, ya. Tidak ada santunnya sama sekali. Karena tadi saya bilang, ya, kalau semua juru tagih sudah bersertifikasi profesi penagihan, sudah pasti tidak akan seperti ini. Kemana OJK? Ini kemana OJK? Ya, hal-hal semacam ini masih dibiarkan. Tidak ada keseragaman dalam penagihan. Harusnya ada standarisasi. Namanya penagihan, makanya dibuatkan sertifikasi profesi penagihan. Ya. Teman-teman semua, yuk kita tinggalkan riba pinjol ini dengan segera, tanpa syarat. Ya. Allah menghendaki bahwa kita mensegerakan meninggalkan riba pinjol ini. Tidak ada lagi kalimat untuk nanti atau ditunda dulu untuk meninggalkan riba pinjol, ataupun dicicil untuk meninggalkan riba pinjol ini. Tidak bisa, harus disegerakan. Ya. Ingat, bahaya sudah mengintai. Banyak sekali korban-korban berjatuhan akibat riba pinjol ini. Apakah Anda rela hidup Anda digerogoti oleh riba pinjol ini? Apakah Anda rela seluruh keuangan Anda beralih ke pembayaran riba pinjol? Ya, tidak seberapa Anda meminjam, tapi ketika Anda membayar, Anda harus membayar berlipat-lipat kali dengan bunga dan denda yang makin berjalan. Apakah Anda rela keringat Anda sendiri yang sudah Anda capai dengan bekerja, dengan berjualan, berdagang, atau berniaga, atau apapun, dihabiskan hanya untuk riba pinjol? Nauzubillah min dzalik, ya. Ini sangat akan menyiksa nanti ke depannya. Yuk, teman-teman semua, kita lebih banyak lagi berikhtiar yang lebih baik lagi, lebih halal lagi. Ya, semoga Allah menjagerakan rezeki ketika kita istiqomah berjalan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berjalan untuk benar-benar patuh atas perintah-perintah yang Allah keluarkan untuk kita semua sebagai hamba-hambanya. Saya yakin teman-teman semua bisa semakin dewasa untuk berpikir untuk segera meninggalkan pinjol. Ya, sekali lagi jangan menunda untuk meninggalkan pinjol. Semoga Allah merahmati semua kegiatan dan usaha kalian. Allah menganugerahkan, ya, keinginan yang terbaik kalian untuk tidak lagi menoleh ke belakang, untuk tidak lagi berkeinginan, ya, mencicipi utang-utang pinjol. Segimanapun Anda susahnya, Anda sedang kesulitannya, sudah jangan pernah nengok lagi, ya, karena pinjol akan menghancurkan hidup dan kehidupan saudara. Karena pinjol akan pelan-pelan menggerogoti Anda, kehidupan Anda. Suami istri akan berantem, suami istri bahkan bisa bercerai. Dalam grup yang saya asuh, ada beberapa kemarin sampai subuh, ketika saya akan melaksanakan sholat subuh pun, sampai ada yang WhatsApp ngejapri ke saya bahwa istrinya selingkuh karena gara-gara kedapatan dia menutupi utang pinjol tidak selesai-selesai. Bahkan ada juga yang sampai benar-benar bercerai, teman-teman semua. Ya, untuk itu saya minta ke teman-teman semua untuk segera meninggalkan riba pinjol ini. Insya Allah, ya, keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Teman-teman semua, ya, para subscriber dan para penonton setia saya dimanapun berada, ya, terima kasih, ya, atas dukungan dan support kalian semua. Insya Allah ini akan menjadikan, ya, pahala kebaikan yang berlipat-lipat yang kalian terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi, ya, teman-teman semua yang belum subscribe channel saya, silahkan, ya, bantu subscribe channel saya, Jamal Official Vlog. Aktifkan loncengnya, teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi setiap video-video yang saya upload setiap harinya tentunya, ya, teman-teman semua. Teman-teman, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.